Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Cantika, NPM 2152011080. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat mengenai tindakan korupsi dalam etika profesi advokat, studi kasus korupsi advokat Roy Renning. Profesi advokat memegang peranan penting dalam sistem peradilan sebagai wakil dan pembela hak-hak warga negara. Dalam pembukaan kode etik advokat dijelaskan bahwa advokat sebagai profesi terhormat, berprofesi di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Profesi advokat dianggap setara dengan lembaga hukum lainnya, sehingga harus ada saling menghargai antara sesama advokat dan juga dengan penegak hukum lainnya. Setiap advokat diharuskan menjaga citra dan martabat profesinya, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang diawasi oleh Dewan Kehormatan. Saat mengucapkan sumpah profesi, seorang advokat menunjukkan pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik yang berlaku. Dengan demikian, kode etik advokat Indonesia adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi tetapi juga mewajibkan setiap advokat untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Kode etik adalah seperangkat norma atau prinsip yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai panduan untuk berperilaku sehari-hari baik dalam masyarakat maupun di lingkungan kerja. Kode etik profesi merupakan panduan untuk sikap, perilaku, dan tindakan dalam menjalankan tugas serta dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aturan etika yang ditetapkan adalah larangan melakukan tindakan korupsi. Hal ini sangat penting mengingat tindakan korupsi dapat mengaruhi proses peradilan dan penegakan hukum secara objektif dan adil. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan bertujuan memperkaya diri sendiri dan orang lain, baik individu maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam arti yang lebih luas, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Contoh kasus korupsi advokat antara lain, Presiden advokat menjadi tersangka korupsi bukan untuk pertama kalinya. Kali ini, Stefanus Roy Renning ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga merintangi proses penyidikan kasus kliennya Lukas NMB. Rekan sejawat Stefanus meminimalisasi penetapan tersangka karena dianggap masih dalam pelaksanaan tugas profesi sebagai advokat. Tim advokat untuk pembelaan profesi advokat meyakini Stefanus mempunyai imunitas karena menjalankan tugasnya dengan itikat baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat dan putusan MK. Namun, KPK menegaskan bahwa imunitas advokat gugur jika pelanggaran hukum tersebut terbukti. Terlebih, KPK memilih bukti kuat pelanggaran Stefanus. Wakil Ketua KPK menjelaskan Stefanus diduga merintangi penyidikan dengan cara mempengaruhi saksi agar tidak hadir dan membuat kesaksian palsu. Hal ini dinilai menghambat proses penyidikan. Meskipun demikian, Stefanus mengklaim masih dalam kewajiban profesinya sebagai advokat untuk membela klien. Melihat hal tersebut, maka perlu adanya studi lebih lanjut mengenai berbagai bentuk dan dampak tindakan korupsi yang dilakukan para advokat agar dapat diambil langkah-langkah korektif dan preventif ke depannya. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas tindakan korupsi dalam etika profesi hukum advokat berdasarkan berbagai sumber referensi dan sudut pandang para ahli. Analisis kasus korupsi advokat Roy Renning. Kasus korupsi yang melibatkan advokat Roy Renning merupakan sebuah studi mendalam tentang kompleksitas hukum, etika profesi, dan penegakan hukum di Indonesia. Kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Papua, Lukas NMB, menjadi sorotan publik ketika dugaan suap dan gratifikasi mencuat ke permukaan. Dalam hal ini, peran advokat menjadi sentral karena pengacara Lukas NMB, Stefanus Roy Renning, diduga terlibat dalam perintangan penyidikan terhadap kliennya yang telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Kronologi kejadian dimulai dari
upaya KPK untuk melakukan penyidikan terhadap Lukas NMB, namun dihadangi oleh tindakan yang dilakukan oleh Roy Rening mencakup arahan kepada saksi untuk tidak memberikan keterangan yang berpotensi merugikan Lukas NMB. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumpulkan berbagai bukti yang mendukung dengan dugaan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Roy Rening. Bukti-bukti ini termaksud surat dakwaan yang mencantumkan elemen-elemen yang mendukung tuduhan terhadap Roy Rening, serta keterangan dari berbagai saksi yang terkait dengan kasus ini. Dalam proses hukum, jaksa KPK memandang bahwa tindakan yang dilakukan oleh Roy Rening melanggar pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang perintangan dan penyidikan. Dalam kasus ini, KPK menegaskan bahwa hak imunitas advokat seperti yang diatur dalam undang-undang dapat gugur jika advokat tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka menegaskan bahwa tidak ada profesi yang kebal terhadap hukum, termasuk profesi advokat. KPK memandang bahwa advokat dapat dijadikan tersangka jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti merintangi proses penyidikan yang dilakukan oleh lembaga penegakan hukum. Di sisi lain, Roy Rening berpegang pada argumen bahwa Roy Rening memiliki komunitas karena menjalankan tugasnya dengan itikat baik sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Mereka merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Pelanggaran kode etik dan undang-undang dalam kasus ini sangat jelas. Sebagai seorang advokat, Roy Rening seharusnya menjalankan tugasnya dengan itikat baik, menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Roy Rening jelas melanggar prinsip-prinsip etika profesi advokat seperti kejujuran, ketaatan terhadap hukum, dan integritas. Selain itu, tindakan obstruction of justice yang dilakukan oleh Roy Rening juga melanggar undang-undang yang mengatur tentang proses peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Tindakan korupsi advokat merusak kepercayaan publik terhadap profesi advokat itu sendiri. Kepercayaan masyarakat terhadap advokat merupakan fondasi yang penting bagi integritas sistem peradilan. Tindakan korupsi advokat juga mengurangi kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan. Kasus-kasus korupsi advokat menciptakan kesan bahwa sistem peradilan tidak mampu menegakkan hukum dengan adil dan objektif. Untuk mengatasi dampak-dampak negatif dari kasus korupsi advokat diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan integritasi. Pertama, penting untuk memperkuat integritasi profesi advokat melalui pendidikan dan pelatihan yang memfokuskan pada nilai-nilai etika dan integritas dalam praktik hukum. Selain itu, perlu dibentuk dan diterapkan kode etik profesi yang jelas dan tegas, meningkatkan pengawasan terhadap praktik advokat yang memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan integritas. Kesimpulannya, tindakan korupsi yang dilakukan oleh advokat seperti yang terjadi dalam kasus Roy Rening memiliki dampak yang sangat besar terhadap etika profesi advokat dan integritas sistem peradilan. Sebagai seorang advokat, Roy Rening bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil hukum klien dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran, integritas, ketaatan hukum, dan profesionalisme. Namun, tindakan Roy Rening yang diduga merintangi proses penyidikan kasus kliennya dengan cara mempengaruhi dan membelokkan saksi serta mencegah kliennya memenuhi panggilan terhadap penyidik KPK telah jelas melanggar etika profesi advokat dan perundang-undangan yang sudah berlaku. Oleh karena itu, kasus korupsi advokat Roy Rening ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas profesi advokat dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan melalui penegakan etika profesi dan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran, termasuk tindakan korupsi demi terciptanya penegakan hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di Indonesia. Sekian penjelasan tentang kasus korupsi advokat Roy Rening dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.